Bang, buat video masang sprit turai dari awal motong pakai cutter pinggiran sampai akhir. Pengen tahu pas lapisan awal berapa lapis, dibiarin kering berapa lama buat pemotongan. Oke mas bro, jadi kita bakalan bahas seputar tentang penempelan, pemotongan, dan pengecoran untuk sebuah motif sprit turai. Okay, let's go. Halo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan memberikan balasan untuk sebuah komentar caraku buat nempelin motif sprit turai pada dasi NMAX ini ya mas bro. Jadi di sini seperti biasa ya mas bro, kita tuangkan cairan resin polyester atau resin epoksi yang sekiranya buat pengeleman. Kita pengeleman itu bisa pakai apa aja, yang penting lengket. Kalau kita mau pakai spray adhesif juga bisa, tapi di sini untuk spray adhesif tanpa kita menggunakan resin seperti ini, saya saranin buat pakai merek 3M. Selain pakai merek 3M, jangan coba-coba buat kita untuk pengeleman seperti ini kita tidak memakai merek 3M, karena dari spray adhesif tersendiri berbagai merek pun itu terkadang berbeda-beda. Ada yang rekatnya sempurna, ada yang rekatnya tidak sempurna. Nah, kebanyakan rekatnya dalam spray adhesif itu yang paling bagus adalah merek 3M, karena itu sifatnya permanen. Kalaupun dijabut itu susah banget. Maka dari itu, kalau mas bro semua yang ingin tidak melakukan peresinan untuk pengeleman di awal, saya saranin buat pakai spray adhesif merek 3M. Karena di sini aku pakai resin, jadi seperti biasa kita tunggu sampai kering lengket. Kemudian di sini untuk penempelan kita harus fokus di bagian tengahnya terlebih dahulu. Kenapa kita harus memfokuskan di bagian tengah terlebih dahulu? Karena di sini kalau kita memfokuskan di bagian pinggir-pinggir terlebih dahulu, nanti takutnya motif spray ini tidak bisa tertata rapi mas bro. Dikarenakan sprit turai ini memang benar-benar butuh ketelitian dan ketelatenan sih. Karena nggak bisa kita langsung ambil saset-saset watut juga nggak bisa. Dikarenakan di sini kalau kita menempel dan salah, dan kita sering hitungannya apa ya, tarik ulur dari motifnya, nanti yang ditakutkan adalah seratnya menjadi rusak. Dan usahakan di setiap lakukan kita harus fokus pada setiap titik. Dan di sini kedapatan untuk dudukan plat ini sangat susah. Karena itu kita harus benar-benar teliti ya. Jangan sampai ada serat sprit turainya yang kotak itu menjadi ya seperti berantakan lah. Jadi di sini kita harus gunting
di bagian tepi-tepinya terlebih dahulu. Jangan sampai ada bekas-bekas solasi yang mengakibatkan saat kita melakukan penekanan kepada karbonnya nanti tidak bisa, hitungannya melur lah. Maaf, batuk. Bukannya melur, apa ya maksudnya bahasa Indonesia melur ya? Tidak bisa mengikuti arah dari tekanan dari jari kita. Jadi di sini usahakan untuk bagian sisi-sisi kita harus potong terlebih dahulu agar nanti saat kita melakukan penarikan kepada setiap lekukan yang ada di media itu bisa enak tanpa ada tarikan saat kita, maksud saya saat ketika masih ada solasi kertasnya mas bro. Karena memang sangat ribet ya kalau kita melakukan pemasangan di motif Spetura ini. Jadi sangat maklum kalau motif Spetura ini harganya cukup agak mahal ketimbang motif yang lain. Karena kalau kita sekali lagi melakukan kesalahan, maka kita harus mengulangi dari awal. Maka itu daripada kita mengulangi dari awal, langsung aja kita benar-benar harus bisa main teliti. Dan di saat ada tekukan-tekukan yang tidak bisa kita maksimalkan, kita cukup menggunting sedikit saja, tapi yang penting itu tidak terlihat oleh kasat mata mas bro. Kalau tidak bisa seperti itu, kita bakalan mengalami kesulitan atau kendala. Dan di sini untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk pemotongan dari karbon Spetura ini ya. Jadi di sini sebelum nanti aku melakukan pemotongan mas bro, biasanya seperti biasa aku tempelin solasi kertas di balik daripada motifnya. Kenapa saya pakai solasi kertas di balik motifnya? Untuk nanti saat kita melakukan vakum atau penekanan kepada motif karbon ini, agar nanti karbonnya itu tidak ikut ngangkat, benar-benar teresap oleh lem yang sudah kita kasih resin tadi. Begitupun juga kalau kita memakai spray adhesif juga kita wajib memakai vakum ya. Karena nanti kalau kita memakai vakum itu lebih enak. Kenapa bisa lebih enak? Karena benar-benar itu saat kita melakukan vakum benar-benar ada tekanan sampai beberapa jam, ketimbang kita tekan-tekan kuku seperti ini. Kalau kita tekan-tekan kuku terus-menerus ya capek lah mas bro. Maka dari itu kita wajib pakai vakum. Kalau kita tidak punya mesin vakum ya seperti saya aja bisa memakai mesin vakum pakaian atau vakum mak-mak ya, yang banyak dijual di toko-toko all shop. Nah, jadi di sini setelah pemasangan selesai, aku fokus buat melakukan penempelan kepada seratnya di bagian belakang media. Dan ini bertujuan juga buat pengunci agar seratnya tidak berantakan ya mas bro. Dan setelah ini barulah kita melakukan peresinan. Dan untuk peresinan biasanya aku memakai satu lapis. Setelah satu lapis baru aku lakukan pemotongan mas bro. Dan ini hasilnya setelah aku melakukan solasi di balik medianya. Hasilnya penempelannya seperti ini sebelum aku vakum. Dan setelah ini aku bakalan vakum memakai vakum mak-mak tadi mas bro. Dan nanti bisa dilihat sendiri hasil sebelum divakum dan sesudah divakum.
karena benar-benar berbeda sekali Mas Bro. Hasil setelah kita melakukan vakum dan sesudah divakum. Nah, dan ini adalah hasil setelah kita melakukan pemvakuman. Jadi bisa terlihat banget bagian seratnya, yang bagian siku-sikunya juga bisa terlihat enak. Dan setelah ini kita melakukan peresinan 1 lapis. Dan tetap untuk resin aku menggunakan resin dari polyester Mas Bro. Dan setelah ini aku tunggu 24 jam, yang penting seharian lebih lah. Kemudian saya melakukan pemotongan. Bisa juga pemotongan menggunakan cutter, asalkan cutternya atau mata pisaunya itu benar-benar baru atau yang masih lancip atau yang masih landep bahasa Jawanya. Kalau nggak pakai cutter, kita bisa menggunakan mesin borcun atau mesin bor duduk seperti yang saya biasa gunakan. Dan setelah itu, setelah aku melakukan pemotongan perapian, kemudian saya lanjut dengan melakukan pengecoran sampai dengan 7 lapis Mas Bro. Dan setelah sampai 7 lapis, saya tunggu kering maksimalnya 1 kali 24 jam. Setelah itu selesai, barulah kita menganjak ke proses perapian dan finishing. Jadi di sini untuk perapian tetap kita melakukan pemotongan di bagian tepi-tepi, sisa-sisa resin yang dilewer. Kemudian kita melakukan pengamplasan dan kita melakukan pengeboran buat dudukan baut. Setelah itu kita amplas sampai benar-benar rata, sampai di amplas maksimal di grid 1000. Kemudian baru kita naikkan ke clear coat untuk finishingnya. Jadi seperti itulah Mas Bro buat aku melakukan penempelan di speed turai. Jadi di sini tidak aku lakukan sampai finishing ya Mas Bro, karena kalau tunggu finishing bakalan lebih lama lagi buat aku ngedit videonya. Jadi semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat Mas Bro semua. Untuk penilaian saya kembalikan kepada Mas Bro semua ya. Jadi tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.